Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat anti korupsi dengan saya, Moon Marco. Kali ini kita akan mencoba untuk mengenali apa itu korupsi, jenis-jenis korupsi seperti apa, dan dampak korupsi terhadap sosial masyarakat dan bagi pelaku yang melakukan korupsi. Untuk itu jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas bersama-sama materi tentang korupsi agar kita mengenalinya dan kita tidak melakukan perbuatan yang buruk tersebut. Oke, saya akan coba share screen yang telah saya buat di sini. Baik, apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti busuk. Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Itu menurut Robert Kitgard. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, korupsi adalah setiap orang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi lain dari korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Menurut Undang-Undang 31 Tahun 99 Undang-Undang 20 Tahun 2001, ada 7 bentuk tindakan korupsi, meliputi penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ada contoh-contoh korupsi seperti penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, contoh penggunaan mobil dinas, memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap dengan damai dengan penegak hukum, menggelapkan uang atau dokumen untuk keuntungan pribadi, kwitansi kosong, memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi, pungli, segala bentuk kecurangan yang dilakukan termasuk korupsi, kecurangan kontraktor, tukang, toko bangunan, dan lain-lain. Konflik of interest pada proses pengadaan barang jasa yang dilakukan seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Terakhir, pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Oke, dalam korupsi tadi disebutkan ada gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Akan kita coba urai seperti apakah dari masing-masing pengertian tadi. Gratifikasi merupakan pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun yang dari luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. Uang pelicin dalam literatur akademik dikenal sebagai facilitation payment. Antonio Argandona, Profesor Emeritus Ekonomi University Navarra, Spanyol. Dalam tulisannya yang berjudul Corruption and Company, The Use of Facilitating Payment, ia menyebutkan bahwa pemberi uang pelicin tidak bermaksud mengisyaratkan pemberiannya itu sebagai penutup kesepakatan bisnisnya, dalam artian untuk mempengaruhi bisnis tersebut, melainkan lebih kepada mempercepat dan mengurangi ketidaknyamanan yang terkait dengan proses administratif. Pemerasan diartikan sebagai memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum. Suap. Suap bermula dari asal kata bribery, bahasa Perancis, yang artinya begging atau mengemis, atau vagrancy atau penggelandangan. Dalam bahasa Latin disebut briba, yang artinya a piece of bread given to beggar, sepotong roti yang diberikan kepada pengemis.
Dalam kaitannya dengan give, receive, or given in order to influence corruptly, pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup. Benturan kepentingan atau konflik kepentingan. Situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok orang yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukannya. Unsur konflik kepentingan meliputi situasi atau kondisi seseorang atau seseorang yang dalam hal ini adalah penyelenggara negara, pegawai negeri atau pejabat, atau sekelompok yang memiliki tugas dan wewenang. Memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan dapat mempengaruhi keputusan dan atau tindakannya. Penyebab dan dampak konflik kepentingan, hubungan afiliasi, kepemilikan aset, kelemahan sistem organisasi karena gravitasi, rangkap jabatan, kepentingan pribadi. Mengelola konflik kepentingan dengan cara membangun value dan etika kerja korporasi, membangun komunikasi dengan pendidikan dan penyuluhan, mengembangkan keterbukaan dengan teknologi, penegakan hukum, internal kontrol, tool pengendali konflik kepentingan. Baik, sahabat anti korupsi, ternyata teori penyebab korupsi telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Bagaimana faktor-faktor seseorang akhirnya melakukan tindakan korupsi yang dimungkinkan saja bisa disengaja karena faktor tekanan atau karena memang niat dari awal. Untuk itu salah satu teori CDMA yang dikeluarkan oleh Robert Klitgard menyatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Jadi di sini sudah jelas bahwa memiliki kekuasaan, melakukan monopoli, cuma tidak mau bertanggung jawab. Kedua, Jack Bologna melalui Ghosn Theory. Faktor-faktor yang menyebabkan teori terjadinya korupsi adalah satu, keserakahan atau greed, kesempatan opportunity, tiga, kebutuhan need, dan pengungkapan expose. Dalam teori ini, faktor keserakahan potensial dimiliki oleh setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Faktor kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Donald R. Tracy melalui fraud angel theory mengemukakan tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut menurut Tracy memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Teori willingness and opportunity to corrupt. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang. Dari mana kesempatan atau peluang tersebut? Karena kelemahan sistem, pengawasannya kurang, dan sebagainya. Dan niat didorong oleh kebutuhan dan keserakahan. Teori cost-benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Nilai manfaat bersih korupsi lebih besar dari nol. Baik, sahabat anti korupsi, dari uraian-uraian tadi kita mampu mengenali sebetulnya peluang-peluang korupsi itu berdasarkan kesempatan, motivasi, dan niat. Jadi dari 5 teori yang sudah disajikan, inilah unsur-unsur yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Selanjutnya, ketika korupsi dilakukan, maka dampak masif akibat korupsi terhadap tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat ternyata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial yang akan menimbulkan kerusakan besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Di antaranya meliputi munculnya kemiskinan yang tinggi, kualitas pendidikan yang menjadi rendah, memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita menjadi rendah, pengangguran semakin tinggi, kesehatan rendah. Secara makro kematian bayi makin tinggi, tingkat kriminalitas tinggi, rendahnya daya beli masyarakat. Mengapa dampak masif akibat korupsi ini tidak terasa atau tidak terlihat? Masyarakat yang terus dalam kesehariannya melakukan aktivitas tidak merasakan, hanya merasakan merasakan bagaimana sulitnya mendapatkan kesempatan bekerja, kualitas pendidikan yang rendah, sehingga beban yang ditanggung oleh adanya perilaku-perilaku korupsi yang dilakukan oleh para koruptor, masyarakat yang menanggung akibat dari seluruh perbuatan mereka. Dampak korupsi bagi pelaku, salat, sedekah, dan amal baik lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangkat dan jabatan menjadi hilang. Reputasinya hancur, urusan dengan aparat penegak hukum. Berakhir di balik jeruji besi, anak dan istri terbengkalai, orang tua menangis pilu, keluarga besar menanggung malu. Inilah dampaknya. Jadi kenikmatan yang sesaat menghancurkan seluruh cita-cita yang ada di dunia dan di akhirat. Merugikan keluarga, orang tua, merugikan masa depan. Sehingga kita akan masih bertanya, masihkah Anda mau korupsi? Melihat konsekuensi yang diakibatkan oleh seorang koruptor. Gara-gara melakukan korupsi, jembatan yang seharusnya segera terhubung dan dapat dinikmati, tidak dapat dilewati. Tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Mungkin hasil korupsi hanya dinikmati oleh 10 atau 20 orang anggota keluarganya. Namun apabila uang korupsi itu dijadikan jembatan, maka ribuan orang berlalu lalang akan menikmati kesehariannya. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.